wabarakatuh. Ujian terbuka disertasi Saidi Mansur SSMU Kamis 26 Februari 2023. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Sidang ujian terbuka disertasi Saudara Saidi Mansur akan dimulai. Promoventus disilakan maju ke depan Dewan Penguji. Silakan kepada ketua sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Haji Amir HM MAki, yang saya hormati promotor, co-promotor dan tim penguji, yang saya hormati Bapak-Bapak dosen, ada Sekretaris Prodi MPI, Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah, Ketua Prodi, dosen senior Ibu Nasria, Profesor pendampingnya Prof. Ahmad Abu Bakar, demikian juga dosen senior kita Bapak Dr. Harjun, demikian juga dosen-dosen yang lain yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada hari ini akan diselenggarakan ujian promosi doktor sebagai berikut. Nama Saidi Mansur. Ya, saya hormati, kita berikan apresiasi kepada saudara Saidi Mansur bersama keluarganya, sekaligus penghormatan kepada keluarga besarnya. Tempat tanggal lahir yang diberikan 16 Juni 1971, NIM 8013211089, konsentrasi tafsir, pekerjaan dosen Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Pak Sidin ini sudah berapa lama dari luar masuk ke UIN Alauddin? Saya lama di luar, mungkin nanti 15 tahun lebih, baru setahun lagi kembali ke sini. Alhamdulillah. Memang satunya dari tafsir ya? Satu saya di Unhas, sastra Inggris. Ya baik. Pendidikan sarjana pada Universitas Hasanuddin Makassar, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Sastra tahun 1997. Magister pada YAIN Alauddin Makassar, Prodi Dirasah Islamiyah, konsentrasi sejarah dan pendidikan Islam tahun 2002. Program doktor pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar, Prodi Dirasah Islamiyah, konsentrasi tafsir tahun 2022 sampai sekarang. Ya, kalau saya melihat latar belakang pendidikan saudara Prof. ini tidak linear.
Kira-kira apa yang melatari sehingga Anda masuk di konsentrasi tafsir? Kenapa bukan misalnya di pendidikan atau di sejarah atau yang kira-kira ada relevansinya dengan S2-nya? Dijawabkan, Prof. Silakan. Ya, ini mungkin bisa saya katakan ya kecelakaan sejarah. Karena ketika itu kita mendaftar sebagai dosen untuk pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam di Universitas Umum Swasta, lulus, dan setelah itu ternyata ada program untuk itu, dan kita berusaha untuk mengikutinya. Yang kedua waktu itu adalah program tafsir, dan yang sudah dipertimbangkan ternyata ada juga relevansinya dengan sastra sebenarnya, karena di situ bagaimana kita mengelaborasi teks Qurani yang ada, dan kalau biasa sastra kan biasanya teks-teks yang sifatnya non-Qurani seperti itu. Tapi itu aspek bahasanya, aspek relasi antar kata, relasi antar kalimat seperti itu. Sehingga itu yang awalnya. Yang kedua, setiap kali saya pulang kampung, saya tidak ditanya tentang bahasa Inggris atau sastra, justru ditanya tentang Quran. Ini juga yang menjadi motivasi bagi saya waktu itu. Mungkin perlu barangkali bagi kampung saya yang jauh dari sini di gunung, masih sangat perlu mereka untuk mendapatkan perspektif agama yang lebih luas dan lebih dalam. Karena itu motivasinya. Baik. Peserta sidang yang saya hormati dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi doktor secara resmi saya buka. Promovendus akan mempertahankan disertasi dengan judul Nilai-nilai spiritualitas Qurani dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka sebagai model pembangunan karakter bangsa. Adapun dewan penguji sebagai berikut. Pertama, Profesor Dr. Haji Bustani Ilyas MAG, Profesor Dr. Haji Amir HM MAG sebagai penguji eksternal, Profesor dalam bidang studi tafsir pada IAIN Bone. Profesor Dr. Haim Rusdi Khalid MA, Profesor dalam bidang ilmu bahasa Arab pada Fakultas Adab UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Haji Mardan MAG, Profesor dalam bidang ilmu tafsir pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Ahmad Abu Bakar MAG, Profesor dalam ilmu tafsir pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Alauddin Makassar. Profesor Dr. Haim Galid MA, Profesor dalam bidang ilmu tafsir pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Profesor Saleh Tajuddin MA PhD, Profesor dalam bidang ilmu Usuluddin dan Filsafat pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Dan yang terakhir, Bapak Dr. Haji Muhammad Irham MTHI, Associate Profesor dalam bidang ilmu Al-Quran dan Tafsir pada Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Baik, saudara promovendus, disilakan memaparkan atau menyampaikan abstrak disertasinya kurang lebih 10 menit dengan tidak membaca naskah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul khalaiqi wal basar, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadana nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah sadrina wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa taj'al hasan syi'ta sahlan. Sadaqallahu wa balaghal karim. Yang mulia, yang saya hormati, yang maha terpelajar, Bapak Profesor Dr. Haji dari Ilyas MAG selaku ketua sidang pada kesempatan kali ini. Ustaz Ilyas maksud saya. Yang saya hormati, yang saya muliakan, yang maha terpelajar, penguji Profesor Dr. Haji Muhammad dari MA. Yang saya hormati, yang maha terpelajar, Bapak Profesor Saleh Tajuddin MA PhD. Yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Muhammad Irham MTHI. Yang mulia, yang saya muliakan, Bapak
Profesor Dr. HMMAG selaku penguji eksternal. Terima kasih Prof sudah hadir di tengah kesibukannya yang luar biasa banyak undangan. Hari ini menyempatkan diri untuk hadir dalam rangka ini. Yang mulia saya hormati, yang mulia saya muliakan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Rusyidi Khalil MA selaku promotor. Yang saya muliakan, yang maha saya muliakan Bapak promotor Profesor Dr. Haji Madan MAG. Yang saya muliakan yang maha terpelajar Profesor Dr. Haji Ahmad Abu Bakar MAG. Bapak Profesor Dr. Rusdi Haji Khalid, Bapak Profesor Dr. Madan, Bapak Profesor Dr. Ahmad di tengah kesibukan yang banyak telah memberikan bimbingan, dan mohon maaf kalau pikiran-pikirannya yang luar biasa belum sanggup untuk saya tuangkan dalam bentuk perbaikan-perbaikan disertasi. Izinkan saya dan saya juga ingin menyapa bapak-bapak ibu, saudara-saudara yang sempat hadir pada hari ini. Ada teman-teman seperjuangan, ada bapak-bapak yang menjadi inspirator, ada teman-teman diskusi kolega-kolega dari Fakultas Dakwah, dari Fakultas Agama Unismo dulu. Sekarang kita pisah Pak, kita hati sama. Kemudian keluarga saya, istri saya yang hari ini juga hadir, telah memberikan support selama ini, telah berjuang buat kami ya bahu membahu dengan anak-anak sehingga hari ini bisa tampil di sini. Teman-teman, saudara-saudara yang sempat hadir, terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam rangka memberikan support doa-doanya. Dewan Unapis, bapak-bapak, saudara-saudara yang mulia saya muliakan, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang disertasi ini. Disertasi ini berjudul Nilai-nilai Spiritualitas Qur'ani di dalam Tafsir Al-Azhar karya Hamka sebagai model pembangunan karakter bangsa. Judul ini diinspirasi oleh setidaknya 3 hal. Yang pertama, ditemukan destruksi yang begitu banyak, dalam segala macam bidang kehidupan. Kualitas kehidupan dalam banyak ranahnya itu menurun sekali, baik itu ekonomi, ekologis, agama, sosial, politik, itu terjadi. Dan ternyata setelah dilacak, muara dari semua itu, sebab dari semua itu adalah adanya degradasi spiritual. Sehingga banyak ahli yang memberikan usaha untuk bagaimana supaya spiritualitas itu bisa didorong kembali untuk bisa memperbaiki kerusakan yang ada pada semua ranah kehidupan itu. Yang kedua, ada asa, ada keinginan, ada harapan bahwasanya kajian-kajian tafsir yang sifatnya lokal membumi itu bisa terus dikembangkan, diperkaya. Dan ini yang tampaknya sudah mulai surut. Banyak yang lebih memilih untuk mengembangkan tafsir atau mengkaji tafsir-tafsir yang dari luar. Yang ketiga, perlunya model pembangunan karakter bangsa yang berbasis pada wahyu. Jadi ini tiga dasar alasan kenapa sampai judul ini diangkat. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana situasi sosial politik yang ada waktu itu, waktu masa Hamka hadir waktu itu membentuk karakter spiritualitas Hamka yang akan nanti dituangkannya di dalam tafsir-tafsirnya. Yang kedua, bagaimana hakikat spiritualitas yang ada di dalam tafsir Hamka. Dan yang ketiga, bagaimana model spiritualitas Qur'ani yang ditawarkan oleh Hamka melalui tafsirnya Al-Azhar. Sehingga karena ini adalah sifatnya sangat tekstual, sehingga model pendekatannya jelas juga adalah pendekatan kualitatif, dan kemudian jenis kualitatif, kemudian pendekatannya adalah pendekatan multidisipliner, yang di situ ada ilmu tafsir, di situ ada sosiologis, di situ ada sufisme, di situ ada tarikh sejarah, sehingga didapatkan bahwasanya suasana penjajahan yang dialami oleh Hamka, situasi Muslim yang ada waktu itu, ya, itu menghadirkan banyak tantangan yang dihadapi, sehingga Hamka hadir dalam rangka membaca situasi untuk memberikan tawaran apa kira-kira yang bisa diberikan terhadap situasi yang ada untuk itu. Sehingga hadirin yang mulia, ini yang pertama sekali, Hamka melihat bahwasanya ada kesenjangan antara wahyu di satu sisi yang sifatnya idealistik dengan realitas yang ada. Sehingga dia lihat, dia baca
bahwasanya harus kita kembali ke nilai-nilai tradisional, dalam hal ini nilai-nilai agama yang sublim itu untuk bisa memberikan solusi terhadap situasi yang ada. Seperti kita tahu bahwasanya Hamka itu adalah polimer, seorang tokoh figur yang mungkin tidak terlalu banyak seperti dia. Dia mufasir, dia juga adalah sastrawan, dia juga adalah mu'arrikh, dia juga adalah penulis novel misalnya, dan bahkan satu-satunya boleh jadi mufasir yang bisa nulis novel, dan novelnya bahkan jadi viral sekarang, tenggelamnya penulis misalnya. Jadi kalau saya baca belum ada mufasir yang sampai bisa menulis novel, dan ini diakui testimoni dari sekian banyak tokoh bahwa salah satu kemampuannya adalah kemampuan mensinergikan wahyu dengan realitas yang ada dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana, dan itu sangat dirasakan oleh pembacanya. Yang kedua, tafsir Al-Azhar ini, nama Al-Azhar itu sebenarnya adalah nama yang disematkan karena ada keinginan luar biasa untuk mencontoh bagaimana Al-Azhar yang ada waktu itu. Kemudian yang kedua, memang tafsir ini terbentuk mulainya dari ceramah-ceramah di Masjid Al-Azhar di Kebayoran. Setelah itu nanti masuk penjara 2 tahun, diselesaikan di situ tafsir Al-Azhar. Jadi asal muasalnya dari Masjid Al-Azhar. Penamaan Al-Azhar sendiri itu sebenarnya adalah grand. Salah satu adalah grand Masjid Al-Azhar adalah grand syekhnya dari Al-Azhar. Nah, yang menarik dari tafsir ini adalah tafsir yang sebenarnya tafsir yang waktu itu memang diperuntukkan, itulah salah satu letak kelemahan kekurangannya. Karena diperuntukkan bagi masyarakat umum ya, waktu itu masih sangat kurang sumber-sumber bacaan keislaman yang ada waktu itu, tahun-tahun 60-an. Sehingga dia hadir lengkap 30 juz, kemudian dengan bahasanya yang sangat luar biasa indah. Nah, bagaimana wujud hakikat spiritualitas Qur'ani di dalam tafsir Al-Azhar? Kita ini manusia kan zul wajh, multifasis, kita multidimensi. Ada dimensi rohania, ada dimensi batinia. Nah, dimensi rohania ini banyak terang dalam Quran yang menyentuh itu. Ada roh, ada akal, ada qalb, ada nafs. Semua itu sebenarnya adalah medium spirituality, medium spiritualitas. Yang kalau menurut Hamka, kalau ini dimaksimalkan medium-medium ini di dalam melalui zikir, melalui ibadah, melalui tafakkur, maka itu akan menghasilkan karakter yang bisa tidak hanya relasinya dengan Allah yang luar biasa, tapi secara horizontal, secara manusia dan makhluk itu jauh lebih bagus lagi. Nah, jadi analisis pada sisi inilah yang oleh Hamka beranjak dari dimensi spiritualitas, wadah spiritualitas itu dikembangkan melalui tazkiyatun nafs, melalui tafakkur sehingga menghasilkan karakter-karakter. Banyak sekali misalnya ayat-ayat yang disebutkan ya, misalnya tentang ruh yasaluna kanero, kulero kan amdawati, wa mauti tentang ayat ini tentang tahun misalnya yaumala ma'walaban ila matallah ingkang bisri. Kemudian misalnya tentang bagaimana tafakkur itu inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab misalnya. Dan maka misalnya tentang nafs, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan fadkhuli fi ibadi wasbil jannah. Jadi ini medium nanti akan terus dikembangkan. Dan terakhir sekali tawarannya adalah bagaimana supaya nilai-nilai yang itu bisa disumbangsikan bagi pembangunan karakter bangsa. Maka disitulah disebutkan ada model yang itu hanya bisa diperoleh melalui holistic education, melalui pendidikan holistik yang di dalamnya ada sinergi, integritas antara spirituality di satu sisi, kemudian menyusul setelahnya ada agama, kemudian ada moralitas Islam. Gabungan semua ini yang menurut Hamka itu bisa disumbangsikan bagi model pembangunan karakter bangsa. Suatu karakter yang dialasi oleh nilai-nilai wahyu seperti itu. Jadi seperti itu yang gambaran utamanya, gambaran umumnya bagaimana Hamka memotret Indonesia dengan cara melihat tafsir Al-Azhar, kemudian dipolarisasi apa yang ada di dalam tafsir itu, kemudian nanti ditawarkan untuk bangsa. Dan di sini luar biasanya Hamka tidak hanya menunjukkan Islam sebagai bagian nilai-nilai yang disumbangsikan untuk bangsa, tapi juga ternyata memberikan ruang bagi nilai-nilai yang lain selain Islam. Makanya disebutkan di situ tidak hanya agama,
disebut agama, tapi moralitas Islam. Nah, moralitas Islam yang sebenarnya memberikan tensi pada Islam secara spesifik, tapi agama tadi secara umum sebagai suatu bangsa. Seperti itu gambarannya. Ya, sudah cukup. Sudah, baik. Ya, berikutnya kita memasuki babak pengunjung pertanyaan yang diawali oleh penguji pertama Bapak Dr. Haji Muhammad Irham Imtihan. Kepadanya disilakan dengan waktu dialog 7 menit. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan pimpinan sidang sekaligus Direktur Pasca Sarjana UI Alauddin Makassar, Profesor Dr. Haji Agustin Ilyas MAG, dan selamat datang dan kami hormati penguji eksternal Profesor Dr. Haji Andir HM MAG, Dewan Pembimbing Promotor Profesor Dr. Haji Rusdi Khalid, Profesor Dr. Haji Mardan, Profesor Dr. Ahmad Abu Bakar, dan Dewan Munafish Profesor Harim Gali, Profesor Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, dan segenap hadirin, hadirat, dan terutama keluarga besar dari Kementerian. Sebagai penanya atau penguji yang diberikan kesempatan pertama Kementerian, kajian tentang spiritualitas itu sudah banyak. Kajian tentang tafsir Al-Azhar itu tidak kalah banyaknya. Kemudian kajian tentang pembangunan karakter juga tidak kalah juga banyaknya. Kalau begitu, ini adalah sidang promosi. Silahkan dipromosikan apa distingsi utama hasil penelitian dari disertasi Ponofenda. Silahkan, Fadhil. Baik, terima kasih Dokter. Benar bahwa Hamka dan tafsir Al-Azhar memang sudah jadi objek kajian selama ini. Tidak hanya Indonesia, tapi juga wilayah Asia Tenggara. Bahkan lebih spesifik lagi Malaysia. Malaysia jauh lebih hebat kajiannya mengenai Hamka dibanding Indonesia. Itu karena ada apresiasi luar biasa terhadap itu. Nah, tetapi saya melihat bahwasanya selama ini yang saya baca, kajian mengenai Hamka itu biasanya lebih spesifik pada satu item tertentu. Jadi ada tentang pendidikan, ada tentang karakter betul, tapi sifatnya sporadis item per item. Jadi saya melihat belum ada yang secara umum menggabungkan itu sehingga ditawarkan sebagai satu konsep model pengembangan karakter. Nah, dari sisi itu saya melihat bahwa dari sisi saya inilah distingsi yang saya melihat secara umum holistik. Tawaran-tawaran mengenai spiritualitas Hamka itu dari semua sisi. Jadi misalnya di situ ada bagaimana luar biasanya tauhid sebagai basisnya tidak bisa tidak. Kemudian nanti setelah itu nanti beranjak ke syariahnya, kemudian setelah itu beranjak kepada akhlaknya. Kemudian nanti spirituality yang dibangun adalah bukan spirituality yang sifatnya eskapistik, tapi spirituality yang sifatnya transformatif. Jadi Hamka melihat, dan ini juga sebenarnya adalah semacam bukan koreksi. Cara pandang yang berbeda terhadap apa yang dipandang oleh sebagian masyarakat bahkan pemikir. Bahwasanya Hamka sama sekali tidak mendikotomikan antara urusan duniawi dan ukhrawi, antara akal dengan hal. Semuanya harus berpadu. Nah, itulah yang ditampilkan. Nah, saya melihat bahwa salah satu distingsi utama di situ adalah karena Hamka dalam hal ini dalam perspektif saya yang saya bisa lihat, dia menawarkan model yang mencakup hampir keseluruhan. Kalau yang tadi biasanya itu adalah bagian per bagian, misalnya ada tentang hanya akhlak, misalnya tentang pendidikan saja, tentang humanisme misalnya saja. Nah, saya mungkin nanti bisa di-challenge dalam kajian-kajian selanjutnya. Apakah apa yang saya tawarkan ini benar atau tidak? Nanti bisa diuji lagi kembali pada waktu-waktu yang akan melalui riset yang baru. Bahwasanya apa yang ditawarkan Hamka seperti itu, jadi sifatnya holistik, tidak hanya bagian per bagian saja. Jadi itu yang saya lihat dan itu yang saya ingin tawarkan melalui kajian terhadap Al-Azhar, tafsir Al-Azhar karya Hamka, bagaimana agar supaya karakter yang terintegrasi antara spirituality, kemudian agama, kemudian moralitas Islam, kemudian sains itu menjadi satu paket
dan itu nanti dibingkai, dipilah, disupport oleh misalnya nilai-nilai agama, nilai-nilai wahyu seperti itu. Jadi pada sisi itu saya memandang kalau orang mungkin bisa katakan itu novelty, mudah-mudahan itu bisa disebut sebagai novelty, meskipun harus di-challenge betul setelahnya melalui kajian-kajian selanjutnya. Jadi itu yang saya pahami, Prof, ya, mengenai distingsi, mengenai kajian-kajian mengenai Hamka. Dan ini uniknya memang Hamka, satu sisi memang dia orang yang luar biasa, sangat luar biasa. Betul, dia adalah modernis dan bahkan ada di bawah naungan organisasi yang dulu dikenal sebagai modernis. Tetapi dalam lakunya itu ternyata sangat fleksibel, sangat fleksibel. Saya menyangka dan saya berpikir bahwa saya boleh jadi karena cara pandang mengenai Quran, cara pandang mengenai kehidupan itu membuat dia jadi seperti itu. Jadi tawaran tadi integrasi keilmuan tadi itu yang mendorongnya dia bisa berperilaku seperti itu, konsisten, komitmen pada nilai-nilai yang dianut, tapi sangat menghargai pihak-pihak lain yang boleh jadi berseberangan dengan dia. Dan ini yang harapan saya, yang saya lihat seperti itu, dan perlu harap mudah-mudahan konsep ini bisa menjadi sumbangsi kecil barangkali bagi proses sokongan terhadap bagaimana pembangunan karakter bangsa yang selama ini kata orang, dan itu secara faktual karena mengalami degradasi. Atau melalui ini kita bisa berikan nilai-nilai tertentu yang sifatnya tadi holistik, menjadi pertimbangan banyak pihak, menjadi adopsi, kemudian mungkin dikembangkan dalam rangka untuk itu. Jadi seperti itu yang saya Oke, Sadaqallahu Azim. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sini. Baik, berikutnya dipersilakan kepada penguji kedua, Bapak Profesor Sarul Tajuddin, Mbak PhD, dengan waktu dialog 7 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pimpinan sidang, para promotor dan penguji yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, terutama kepada promotor. Alhamdulillah sedikit lagi sudah doktor. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, kalau kita melihat sejarah bahwa transformasi ilmu pengetahuan dari dunia Islam ke dunia Barat, dia hadir dalam bukunya Philosophy and Scientific Muslim World mengatakan bahwa wawasan tentang yang putus dari ilmu pengetahuan itu sudah dicabut dari akar-akarnya. Maknanya bahwa setelah memasuki dunia modern itu terjadi dari abad ke-17 sampai abad ke-20, dan Prof. Hamka sebagai seorang penulis yang ada di era itu berada pada era modern. Berdasarkan dari itu, ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia Islam dulu betul-betul terintegrasi antara selain dia sebagai seorang ilmuwan atau saintis, juga sebagai filosof dan ulama. Tetapi dimasuki dunia modern di mana ilmu pengetahuan dikuasai oleh Barat, terjadi krisis ilmu. Karena kenapa? Mereka ternyata ilmu pengetahuan yang dikembangkan tanpa berkualitas itu justru tidak memberikan kebahagiaan kepada umat manusia. Terciptalah krisis yang disebut dengan krisis moral dan krisis spiritual. Nah, bagaimana tawaran Hamka dalam tafsir Al-Asar itu di dalam melihat krisis yang terjadi di dunia modern tersebut? Silakan, saudara Prof. Terima kasih, Prof. Hamka hidup dalam suasana penjajahan. Hamka hidup dalam suasana di mana cara beragama Muslim Indonesia belum seindah dan sebagus sekarang. Hamka hidup dalam suasana ketika hampir semua Muslim, politik Muslim berusaha untuk keluar dari dominasi cara pandang Western Eropa. Sehingga kalau kita lihat baca-baca, memang Hamka itu dipengaruhi oleh para pembaharu. Lebih spesifiknya lagi di situ ada Muhammad Abduh, kemudian Rasul Rika, yang ternyata merupakan respon terhadap situasi umat dan respon terhadap situasi penjajahan waktu itu. Sehingga boleh jadi saya katakan seperti ini, cara memandang situasi sosial politik yang ada waktu itu adalah responnya pada saat itu. Dan boleh jadi itu mungkin tidak akan sama dengan respon yang ada sekarang karena sudah berubah turun dalam waktunya. Nah, yang kedua,
Hamka waktu itu meskipun dia hidup dalam suasana konflik, dalam artian konflik pemikiran, karena suasana dialogistik, dinamika pertentangan pikiran-pikiran waktu itu luar biasa bahkan sampai banyak yang harus saling caci mencaci ya, hanya karena perbedaan cara pandang, dan itu cara pandang tentang relasi Islam dengan Islam dengan negara, Islam dengan adat dan seterusnya, sehingga itulah yang membentuk karakter Hamka yang ada waktu itu. Dia hadir, dia tampil untuk memberikan respon terhadap sesuatu yang mesti harus direspon. Tapi dia jujur, dia mengakui banyak hal yang memang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh agama, meskipun itu adalah lawan politik atau lawan debat ilmiahnya. Itu sangat banyak kita bisa rasakan. Nah, Hamka di satu sisi betul tadi dia polimer, dia tokoh yang menguasai banyak hal, tapi juga sisi itu juga dilihat oleh sebagian sebagai sisi lemahnya. Karena untuk menjadi expert di banyak bidang, tentu mungkin ada yang luput di bidang lain, kan? Sama. Baik, saya lanjut ini dari pertanyaan pertama. Kita berbicara tentang dunia modern. Sekarang ini kita memasuki dunia postmodern, ya, yang kadang-kadang disebut dengan istilah globalisasi atau era informasi, sehingga tantangan itu lebih kompleks daripada dunia modern. Sehingga kesadaran tentang dunia barat sekarang ini adalah bagaimana spiritualitas dikembalikan lagi, sehingga mereka itu memberi sebuah slogan, mereka mau betul-betul memasuki dunia spiritual dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan, tetapi tidak mau terikat dengan agama. Itu disebut dengan istilah spiritual yes, religion no. Nah, yang saya tanyakan kepada saudara Promovendus itu adalah bagaimana saudara menyikapi persoalan-persoalan kontemporer ini dengan banyaknya persoalan-persoalan yang sangat kompleks melalui online, termasuk masobis yang ada sekarang di Selatan. Ya, nah, ini dengan tentu tetap merujuk kepada tafsir Hamka. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Itu memang tren postmodernisme. Jadi saya ingat tulisan-tulisan Cak Nun dulu. Salah satunya kalau saya tidak salah itu adalah spirituality yes, kemudian religion no. Mungkin kita berpikir apa yang dimaksud dengan spirituality yes and religion no. Dan ini dalam persepsi-konsepsi Eropa Barat, mereka memang makanya banyak sebenarnya Hermes di situ, kemudian banyak Gong Tumari World juga itu mengkritik situasi Eropa yang ada waktu itu. Awalnya modern diproyeksikan untuk bisa menghadirkan keindahan, kenyamanan, kebahagiaan masyarakat dunia, tetapi secara faktual ternyata kebalikan. Nah, sehingga mereka mencari nilai-nilai tadi. Ini sepertinya ada yang hilang dalam masyarakat kita, dan mereka mendeteksi salah satu yang hilang adalah itu tadi, spirituality. Betul, mereka punya agama, dan ini konsep itu sebenarnya lebih ke western oriented. Jadi mereka kembali ke nilai-nilai spirituality, tapi bukan pada agama formal, bukan pada Kristen, karena sebenarnya itu adalah kritik terhadap Kristen sebenarnya waktu itu. Jadi mereka spirituality yes. Artinya apa? Spirituality itu sebenarnya adalah semangat, keinginan, harapan-harapan dalam jiwa yang harus dikaitkan kepada nilai-nilai yang sifatnya sublim kepada Tuhan. Cuma masalahnya Tuhan mereka mesti tentu berbeda dengan Tuhan Muslim, tapi tetap mereka sebutnya sebagai spirituality. Jadi kedekatan kepada sesuatu yang sublim, sesuatu yang agung, sesuatu yang murni, sesuatu yang suci. Nah, itulah sebabnya kenapa sampai ada misalnya Greenpeace. Itu nilai-nilai spirituality-nya hebat, tapi tidak ada agamanya. Atau mungkin ada agama Kristen, tapi dia lebih melihat nilai-nilai yang sifatnya universal. Makanya banyak orang itu yang sangat pecinta binatang, pecinta bagaimana dia bisa mengelola hutan, tetapi tidak beragama. Itu yang disebutnya spirituality. Sudah cukup ya. But yes. Ya. Baik. Berikutnya dipersilakan kepada penghuni ketiga, Bapak Profesor Dr. H.M. Galih M.A. Kepadanya disilakan dengan waktu jawab 7 menit. Terima kasih penjelasan di penghuni Bapak dan Ibu sekalian, Dr. Lutz. Hamka ini dikenal sebagai
sastrawan, sebagai ulama dan berbagai kapasitas. Tapi kalau Benus melihat dalam tafsir Al-Asar ini nilai-nilai spiritualitas. Hamka dengan latar belakang Muhammadiyah biasanya itu lebih fokus ke fikih itu sebenarnya, karena biasanya lebih formalistik, simbolistik, dan ini suatu hal yang ini biasanya tidak banyak kita melihat tokoh-tokoh Muhammadiyah yang tertarik ke dunia sufistik masuk ini, dan Anda memilih itu pada Profit Hamka sebagai tokoh yang sangat populer, dan Anda melihat di tafsir Al-Asar ini nilai-nilai spiritualitasnya. Saya ingin Anda memberikan penjelasan terkait dengan pemilihan nilai-nilai spiritualitas Quran dalam tafsir Al-Asar. Silakan. Terima kasih, Bro. Ada memang klaim seperti itu, bahwasanya modernis yang dulu diidentikan dengan Muhammadiyah itu sangat rigid, fikih oriented. Sementara di sebelahnya itu biasanya lebih luas, lebih akomodatif. Tapi itu cara pandang yang sebenarnya juga masih harus bisa di challenge lagi pandangan itu. Kenapa demikian? Karena boleh jadi hanya karena pada horizon cara berpikir yang berbeda. Nah, mengenai Hamka yang tadi modernis yang mestinya harus dia fikih oriented, kenapa dia larinya ke sesuatu yang sifatnya sangat sofistik? Perlu kita lihat bahwasanya sufisme yang dimaksudkan Hamka di sini itu ya sufisme yang transformatif, sufisme yang sifatnya sosial. Jadi bukan sufisme yang sifatnya keluar dari situasi sosial. Jadi yang dibangun adalah tetap merawat, menjaga nilai-nilai Quran itu, tapi tetap bergerak di dalam ruang-ruang sosial. Itu sufisme yang saya bisa baca, walaupun mungkin itu keliru, tapi saya melihatnya bahwasanya seperti itu sufisme yang ingin diangkat oleh Hamka. Nah, dan yang unik juga karena selama ini Hamka itu pernah ada di sini di Makassar tahun 1930-an, dan termasuk salah satu yang paling awal menulis, mencari, mengadakan riset tentang Syekh Yusuf. Dan Syekh Yusuf kita tahu adalah penganut Tariqah. Nah itu kan makanya waktu itu banyak juga yang bertanya-tanya, kenapa bisa Hamka yang anggota Muhammadiyah yang dikenal sebagai cara pandang yang fikih oriented itu mau mengarah ke situ. Tapi kita baca ulasan-ulasan setelahnya tentang itu bahwa ini adalah fakta sejarah yang harus kita harus akui bahwa dia pernah ada. Soal cara pandang mengenai dia itu ada yang mungkin tidak sama dengan kita, itu beda, nanti kita lihat dan bisa diskusikan cara pandang itu karena masing-masing ada alasnya. Nah, Hamka hadir dalam rangka itu, makanya banyak Pak Ustaz Prof testimoni yang melihat Hamka itu sebagai semacam bridging. Jadi dia menjembatani situasi yang ada waktu itu. Itu sebabnya kalau kita baca testimoni mengenai Hamka, di situ ada orang-orang yang dari Malaysia, ada orang-orang politiknya di Indonesia, misalnya ada Anantatur, Pramudia Anantatur yang dulu luar biasa berseberangan dengan itu, tapi rata-rata mereka Soekarno, Muhammad Yani, Pramudia Anantatur ketika mau wafat, padahal itu seteru menyampaikan supaya Hamka hadir untuk mensolati. Padahal kalau kita pikir dia sudah didangdut luar biasa di dalam situasi politik, dikecilkan perannya, tapi kenapa juga dia diminta untuk itu? Itu berarti apa? Ada penghargaan terhadap posisi Hamka yang seperti itu. Nah, itulah yang belakangan dulu memang ada perseteruan yang keras antara beberapa ormas-ormas keagamaan. Tapi ada yang lihat setelah hadirnya Hamka, itu sudah mulai perlahan-lahan ada pertemuan. Jadi ada usaha, ada ikhtiar untuk kembali bisa memandang satu dengan yang lain secara lebih harmonis.
sebagai lebih nyaman. Dan itu biasanya hadir dari cara pandang sufisme yang memandang semua itu sebagai makhluk Tuhan, punya potensi yang sangat baik, cuma karena situasi tertentu yang membuat mereka menjauh, saling menjauh. Apakah itu karena potensi perbedaan sesuatu sehingga mereka menjauh. Tapi nilai-nilai spiritualitas itu sebenarnya kalau kita naik nanti sampai ke sana, itu sebenarnya banyak arahnya akan menyatu, akan kembali. Kita ini semuanya makhluk, kita berbeda hanya kan perbedaan situasi tempat, waktu, profesi, latar belakang, itulah yang membuat kita jadi berbeda. Seperti itu Prof. Jadi Hamka di satu sisi benar adalah sosok yang memang waktu itu sebagian ulama-ulama di Muhammadiyah itu mengkritik gitu. Tetapi dia tetap tegar bahwa itu adalah pilihan dengan cara pandang bahwa tetap kita punya titik sama, titik temu untuk itu. Dan kenapa kita tidak ke sana? Dan Cukup ya. Baik, terima kasih Prof. Saya lihat Prof Findus ini amunisinya luar biasa. Baik, berikutnya dipersilakan kepada penguji keempat, penguji eksternal Bapak Profesor Dr. H. Amir HM. Kepada beliau disilakan dengan waktu dialog 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak Direktur, yang kami hormati para promotor dan co-promotor, ini guru saya semua ini. Tiga-tiganya sebelah guru saya semua, yang menjadikan saya bisa hadir di sini. Yang kami hormati juga guru saya, Pak Galip, dari 1 sampai S3 dipenuhi otak saya dengan tafsirnya. Yang kami hormati Pak Prof. Salih Tajudin, itu guru saya juga, karena teman di studi. Banyak ilmu yang saya ambil dari beliau. Cuma yang satu ini memang belum saya kenal, karena itu cucu dari saya. Baik, menarik sekali. Setelah saya membaca tulisan saudara, saya minta langsung ini. Dan nyaman sekali dibaca. Dan saya juga nyaman membaca tafsir Al-Azhar itu. Karena saya sering dulu bertetangga dengan orang Minang. Sekalipun tidak semuanya orang nyaman membacanya. Karena ada bahasa Melayunya yang terselip di dalamnya. Ya. Mudah-mudahan jawaban Profesor nanti senyaman itu setelah saya membaca tulisannya. Bapak penguji telah banyak membaca, menanyakan tentang spiritualitas. Saya mau menanyakan dulu di ujung judul saudara, karakter bangsa. Ya, karakter bangsa. Yang sekarang ini kan kita kenal karakter. Dulu akhlak. Kemudian lebih mau dipertajam lagi, dikenalkan karakter. Saya berharap sebenarnya semuanya istilah karakter. Karena akhlak itu adalah sesuatu yang melekat pada seseorang. Halulin nafsi. Nafsi tasdu alaiha bisuhulatin min ghairi ruyatin wala fikriyatin. Ya kan? Kalau Al-Ghazali, hayatul linafsi. Kondisi dasar yang ada pada manusia. Di ujung tulisan saudara, tulisnya etika. Etika kebangsaan. Saya tidak mau tanya. Saya hanya menjadi wacana saja kepada saudara bahwa kalau etika dan karakter itu menurut kajian saya beda. Tapi tolong dicari nanti. Kalau etika itu adalah berlaku pada satu tempat dan ruang waktu. Kalau kita di pesawat dihormati oleh pramugari dengan indahnya, tapi ketika di luar itu tidak dihormati, itu etika. Kalau ada mahasiswa yang menghormati gurunya, dosennya, kalau dia mau ujian, kalau mau dapat nilai, setelah nanti selesai dicueki gurunya, itu etika, karena tidak melekat padanya tentang karakter. Banyak di sini yang begitu. Santai saja, ya. Yang saya mau tanyakan di sini adalah karena karakter bangsa. Apa kaitannya dengan karakter yang telah disusun
oleh Menteri Pendidikan, saya tidak tahu apakah istilahnya dulu itu, yang telah menyusun karakter, susunan karakter itu sudah sampai 18 rumusannya. Dan sekarang penelitian tafsir tentang karakter, saya baca beberapa hari yang lalu, itu sudah sampai 27 karakter yang ditemukan dalam Al-Quran. Saya dulu masih tulis buku baru 8. Yang saya mau tanyakan, apa kaitannya karakter yang ada di dalam susunan Mendagri itu, misalnya kejujuran, ya, apalagi bekerja sama, dan lain-lainnya 8 itu, apa ada kaitannya dengan karakter yang dipaparkan oleh saudara dalam tafsirnya Hamka, ataukah memang yang saudara tulis ini betul-betul karakter penemuan baru? Kira-kira bagaimana? Tolong dijelaskan. Iya, terima kasih Prof. Jadi begini, jadi yang mengkonstruk karakter bangsa itu kan kita benar-benar juga harus paham siapa mereka, latar belakang mereka, afiliasi mereka, motivasi mereka. Nah, karena yang mengkonstruk nilai-nilai itu beragam, boleh jadi itu lahir dari keragaman cara pandang mereka. Tapi yang unik adalah kenapa dari keragaman mereka yang mencoba mencari nilai-nilai karakter itu bisa hampir sama-sama mirip-mirip dengan nilai-nilai yang oleh Quran. Kejujuran itu berarti apa? Itu pesannya bahwa ada sebenarnya universal truth, kebenaran universal. Meskipun sebenarnya beragam, karena kita lahir dari tempat yang berbeda, sekolah di tempat yang berbeda, kemudian afiliasi politik sosial masyarakat yang berbeda, tapi tetap ada nilai-nilai, bahkan agama berbeda, tetap nilai-nilai itu ada. Itulah yang dengan universal truth. Kejujuran, honesty, misalnya seperti itu, kepedulian, kemudian bagaimana harmoni, itu nilai-nilai sebenarnya sudah ada, ada dalam Quran, dan itu nanti kalau dalam perspektif kita orang Islam itu nanti diwujudkan oleh Nabi, di mana terpersendiri bagaimana kita saling mendukung, ya, ta'awan bikhair wa ta'awan bil ismi wal udwan, misalnya itu adalah nilai-nilainya. Sama juga misalnya dengan ketika proklamasi undang-undang seperti itu dilahirkan, itu juga sebenarnya karena ada pengaruh dari siapa yang membangun seperti itu, sehingga lahirlah beberapa macam pola karakter yang memang sudah ditawarkan. Maka itu menjadi undang-undang kalau pendidikan, sistem pendidikan nasional akan bagaimana. Cuma misalnya seperti religiusitas itu kan masih interpretable sekali. Apa yang dimaksud dengan religiusitas? Apa bedanya dengan spirituality? Nah, itu yang jadi saya melihat bahwasanya, karena saya yakin mayoritas yang mengkonstruksi ini adalah Muslim, sehingga mindset mereka adalah mindset pembaca ajaran-ajaran agama. Mereka adalah pembaca literatur Islam. Sehingga ketika mereka mau mencari kira-kira karakter seperti apa yang kita ingin tampilkan sebagai penyokong dari bangsa ini supaya nanti jauh lebih besar, mereka pasti ambil dari situ. Jadi saya melihat seperti itu, inilah sumbangsi Muslim sebenarnya secara tidak langsung. Yang kadang orang mengatakan bahwa Muslim itu apa sumbangsinya pada negara. Ternyata secara tidak langsung banyak sekali yang kita sumbangsikan bagi negara. Caranya bagaimana wujudkan karakter-karakter itu tadi. Cuma masalahnya memang bunyi undang-undang itu kadang tidak sama kadang dengan pelaksanaan dari undang-undang itu. Sama juga sebenarnya bunyi ayat tidak serta-merta akan sama dengan perilaku Muslim. Ada selalu gap antara nilai-nilai yang sifatnya wahyu, idealitas wahyu, dengan realitas sejarah yang ada secara faktual dalam sejarah. Dan itu adalah bagian dari kehidupan kita sepanjang hidup. Kita belum ada di surga, masih ada di bumi yang selalu ada sesuatu yang kadang mungkin baik, ada buruk. Ya itulah mungkin doa, istighfar, taubat menjadi punya tempat yang relevan.
Kalau tidak ada nih tobat, tidak ada mistik, tidak ada nih mereka yang berbuat kebajikan, ya konsepsi tentang tobat istighfar menjadi hilang. Kalau semuanya sudah baik semua nih. Jadi itu begitu Prof yang saya bisa baca. Ya, very good, bagus sekali. Andai kata Anda mengatakan berangkat dari karakter yang ada di sistem pendidikan nasional itu, karena saya tidak temukan di dalam ini. Berarti karakter yang saudara bangun adalah penemuan baru yang diangkat dari Al-Azhari, tafsir Al-Azhari. Memang tafsir Al-Azhari pendekatannya kan sejarah. Saya tanyakan terakhir. Ketika maaf ya, sedikit. Ketika Hamka menafsirkan lakum dinukum waliyadin. Di situ dalam penafsirannya salah satu di antaranya adalah tidak boleh ada perayaan Natal bersama. Saya mau dengar dari saudara, kamu pernah ada wacana ini mau ada Natal bersama. Itu jelas itu penafsirannya Hamka. Karena memang tafsirnya Hamka mendekatkan sejarah, fisiologi, apalagi ilmu kalam, ya kan? Banyak 5 pendekatan dalam tafsir itu luar biasa kalau saya betul-betul dalami itu tafsir itu. Ya, saya mau dengar sedikit Pak ya dari jawaban itu. Terima kasih Bro. Jadi salah satu yang membuat Hamka dikenal banyak, salah satunya karena isu ini. Hamka pernah menarik diri jadi ketua MUI. Salah satu sebabnya karena jadi dia sudah dibujuk, diminta supaya dia kembali sebagai ketua MUI, tetapi dia sudah bersikukuh, itu sudah ketetapan. Kenapa? Karena dia berseberangan dengan Soeharto waktu. Jadi ini mengenai Natal bersama. Tapi sebenarnya begini, ternyata yang dimaksudkan Natal bersama di situ adalah Natal dalam makna ritualistik. Jadi dia dipilah itu Natal bersama itu yang seperti apa? Karena di situ ada ritual, dan ritual ini memang tidak bisa lagi, kita tidak bisa. Di situ konsistennya Hamka, kalau itu sudah terus no way, tidak ada jalan untuk itu. Tapi kalau selama itu yang dimaksudkan Natal bersama ada elemen-elemen tertentu yang masih sifatnya sosial kemasyarakatan, tidak dalam rangka ritus itu, maka itu masih ada kata permisi di situ. Jadi makanya harus dipilah. Kayaknya ada yang mengatakan waktu itu, ini kan dengan Alamsyah, Menteri Agama waktu itu yang seorang militer juga, karena sudah luar biasa beberapa kali dipertemukan dengan Hamka dalam kasus ini. Tapi Hamka sudah tetap pada posisinya bahwa dalam pahaman saya, tetap dia katakan dalam pemahaman saya mandang ini tidak bisa lagi dalam situasi ritus begini kita bersama. Tetapi kalau itu yang menjadi pilihan negara, pilihan misalnya waktu itu Kementerian Agama, Alamsyah misalnya, itu ya sudah, saya berbebas diri, tapi tetap saya hargai itu sebagai suatu keputusan. Jadi dia menarik diri, tapi tidak membenci, hanya berbeda perspektif, berbeda pandang saja. Sehingga apa? Dia akhirnya menarik diri sebagai ketua MUI pertama menarik diri lagi. Hanya karena perbedaan cara memandang sesuatu. Tapi yang luar biasa, dia tetap menghargai pihak lain yang berbeda dengan dia. Nah ini salah satu sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, meskipun kita berbeda, karena perbedaan itu pasti akan ada. Tetap harus ada dimunculkan penghargaan pada sesuatu, pada pihak, pada sosok yang memang berbeda dengan kita. Cara memandang, cara melihat kita tidak akan semuanya sama. Saya begitu. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya dipersilakan kepada penghuni kelima Bapak Profesor Dr. Ahmad Abu Bakar Maki. Kepadanya disilakan dengan waktu dialog. Oh baik. Terima kasih. Bapak pimpinan sidang yang saya hormati, para dewan munakasyah yang berbahagia, para audiens baik yang hadir langsung di tempat ini maupun yang live di TikTok. Sesungguhnya saya membayangkan bahwa Buya Hamka sekarang ini berdiri di podium ini. Saya melihat ada sosok Buya Hamka dalam diri saudara.
Ya. Saya lihat mirip ya. Ya, pertama-tama tentu saya ucapkan ucapan tahniah, selamat sekaligus apresiasi kepada saudara. Anda sudah berada pada tahap ujian promosi doktor setelah beberapa tahun lalu kita bertemu dalam ujian proposal. Ya. Jadi saya anggap sebenarnya ini mulai ujian hasil, ujian tutup, dan sekarang ini adalah reuni antara saudara dengan pembimbingnya. Jawaban-jawaban saudara itu bagus sekali. Ya. Merespon sanggahan-sanggahan dari para penguji. You are very very talkative. Ya, tidak apa-apa ya. Dan sekarang Anda diam, saya yang akan talkative, memberikan arahan-arahan terhadap disertasi saudara ini. Saya melihat bahwa disertasi ini adalah salah satu disertasi yang ditelurkan oleh Prodi Dirasa Islamiyah S3 yang terbaik. Boleh tepuk tangan. Saya melihat bahwa karya ini memperlihatkan kematangan berpikir saudara, konsistensi argumentasi, serta integritas ilmiah yang patut diapresiasi, ditambah dengan jawaban-jawaban saudara tadi atas sanggahan-sanggahan para dewan munafik. Ini penting sekali sebagai kekuatan saya juga sebagai seorang co-promotor. Nanti akan dilanjutkan oleh co-promotor yang lain. Keunggulan disertasi ini juga mengacu pada 3 hal pokok. Jadi yang pertama adalah kemampuan saudara untuk menjamak, mengumpulkan 3 kajian sekaligus. Yang pertama adalah kajian tentang pokok, yang dalam bahasa tafsirnya biasa disebut dengan rijal tafsir. Kemudian yang kedua adalah kemampuan saudara untuk membahas tentang mabahis kutub tafsiriyah, yaitu kitab Al-Azhar ini. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Anda mampu menguatkan pikiran-pikiran saudara berkaitan dengan pikiran Hamka sebagai scope, pikiran, pikrah atau konsep. Ya. Luar biasa saudara ya. Nah kemudian yang kedua, relevansi kontekstual. Disertasi ini tidak berhenti pada tataran deskriptif, tetapi melangkah lebih jauh dengan mengelaborasi relevansi nilai-nilai tersebut dalam membangun karakter bangsa. Ini nanti yang akan saya jelaskan sedikit karena saya melihat di sini ada keterbatasan. Ya, ada keterbatasan. Anda terjebak bahwa karakter bangsa itu hanya berkaitan dengan moralitas, hanya berkaitan dengan akhlak. Anda lupa bahwa Hamka itu banyak berpikir atau menuangkan pikiran-pikiran ketika dia menafsirkan ayat itu banyak berbasis tauhid. Sebenarnya Anda sudah jelaskan tadi, ya. Tapi menurut saya itu masih sangat terbatas. Ini nanti perlu digaungkan lebih jauh, tidak hanya berkaitan dengan tadi moral, ya, atau akhlak, tetapi dia juga bisa bernuansa tauhid. Ya. Saya berikan contoh, saudara ya. Jadi misalnya dalam tafsir Al-Azhar itu ketika Hamka menafsirkan surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, dia menekankan bahwa tauhid bukan sekedar doktrin teologis, tetapi kekuatan pembebas dari penghambaan kepada selain Allah. Ini jadi penguatan akademiknya adalah tauhid melahirkan integritas. Inilah yang kita sangat butuhkan sekarang ini untuk membangun peradaban dan karakter bangsa kita. Kemudian Anda tadi menyatakan bahwa argumentasi kuat dalam kaitan ini adalah spiritualitas Qur'ani versi Hamka bersifat transformatif. Itu saya setuju. Ya, bagus. Silakan diselami lagi ya. Saya tertarik dengan pernyataan saudara itu. Nah, kemudian yang kedua, nilai sabar dan keteguhan sebagai karakter ketahanan bangsa. Ketika beliau menafsirkan tentang surah Al-Baqarah ayat 153 misalnya, ya, dia mengatakan sebenarnya sabar itu adalah sebuah keteguhan, konsistensi dalam perjuangan kebangsaan. Kemudian yang ketiga, saudara, nilai ukhuwah dan persatuan. Dalam menafsirkan surah Al-Imran, misalnya ayat 103, Hamka menafsirkan pentingnya berpegang pada kali Allah, ya, sebagai simbol persatuan umat dan bangsa. Jadi ini sangat relevan dengan pluralitas
di Indonesia sekarang ini. Ala kulli hal, saudara, Anda sudah berdiri di podium ini dengan sangat bagus, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sandang-sandang nafis, dan saya sebagai co-promotor dan tentu Profesor Marta dengan Profesor Rusdi itu sangat bangga dengan saudara. Ya, selamat, dan insya Allah kami akan tunggu lagi tulisan-tulisan Anda berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi Prof. Ahmad ini lebih banyak memberikan penguatan-penguatan terhadap disertasi yang sudah ada di sini. Nah, dan saya tidak tahu apakah ada hubungan spekulasi sesama alumni ini bagaimana. Ya. Baik, berikutnya kita persilakan kepada pengunjung ke-6, Profesor Dr. Haji Bakar MAG, pada beliau disilakan dengan waktu dalam 7 menit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Dewan Munakasya yang saya hormati, panitia dan audiens, lebih khusus saudara Promotengus bersama keluarga besar, saya banggakan. Tadi saya agak loyo, saya takut jangan sampai anak bimbingan saya ini tidak bisa bicara. Ternyata belum selesai diuji sepertinya sudah doktor. Luar biasa ini. Saya berbangga ini. Cuma sayangnya kita ini promosikan di bidang tafsir, tapi belum pernah saya dengar satu ayat pun keluar. Ya tapi baik, ya alhamdulillah sudah luar biasa. Pertama saya mau tanya, apa yang menjadi kegelisahan akademik Promotengus sehingga mengangkat nilai-nilai spiritualitas ini sebagai model untuk pembangunan bangsa? Ya, silakan. Iya. Baik, terima kasih Prof. Kegelisahan akademik. Kegelisahan itu tidak datang begitu saja, Prof. Jadi kegelisahan itu bisa hadir dari jalan panjang, dari diskusi, baca buku, interaksi, dengar, lihat-lihat situasi yang ada. Nah, secara faktual memang kalau kita bisa lihat, tadi sudah saya jelaskan di awal-awal tadi, bahwasanya memang ada kehidupan bangsa kita itu ada degradasi dari sisi kualitas spirituality, dan itulah yang menyebabkan cara berbangsa kita menjadi seperti yang ada sekarang. Semua ranah hidup di bidang pendidikan, bahkan perguruan pendidikan tinggi juga seperti itu, ekonomi, sosial, politik dan lain itu ternyata banyak sekali yang jauh, bahkan jauh dari apa yang dicita-citakan di Founding Fathers. Dulu Founding Fathers kita selalu membaca tentang, bahkan menyanyikan lagu ini, membangun badan, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya demi Indonesia yang raya. Saya melihat bahwa Indonesia Raya itu adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang harus ditopang oleh dua tadi pilarnya. Pertama adalah bangun jiwa dan bangun badan. Nah, ini yang seakan-akan ada dikotomi antara pembangunan badan dengan pembangunan jiwa. Secara fisik, badan fisik kita itu ternyata, maaf, mungkin kita bisa katakan mendapatkan suplai anggaran budget yang luar biasa dibanding misalnya pada sisi pengembangan jiwa. Pendidikan termasuk di dalamnya, meskipun sudah ada 20% pendidikan, tetapi ternyata secara faktual belum bisa secara maksimal untuk bisa mendorong. Jadi itu kegelisahan itu yang saya anggap sebagai
apa iya ya dengan karya ini, dengan meskipun sederhana ini bisa setidaknya bisa meluangkan ide-ide, termasuk ide-ide yang saya dapatkan dari para promotor sebenarnya. Jadi itu yang saya dapatkan yang kemudian kita tuangkan meskipun belum utuh benar penyampaiannya, tapi spiritnya ada di situ. Bahwa tadi integrasi tadi saya sangat terkesan dengan apa yang Prof. Lutfi sampaikan. Bahwa sebenarnya Terima kasih, cukup. Yang kedua, ini nilai-nilai spiritualitas, lalu modelnya itu untuk menjadikan bangsa ini berkarakter. Model-model itu konsep nyatanya dalam bentuk apa? baik Prof. Jadi model itu kan tadi sebutkan bahwa ini yang bisa mensupport itu adalah holistic education, pendidikan yang sifatnya holistik. Pendidikan yang sifatnya holistik itu yang kita baca-baca dari keseluruhan karya-karya sebenarnya mengerucut pada tadi integrasi antara satu spirituality, kemudian yang kedua adalah sains, kemudian ketiga adalah agama, dan yang keempat adalah moralitas Islam. Jadi integritas semuanya ada yang tertinggal. Jadi memang menurut Hamka membangun karakter bangsa itu yang paling cocok adalah pertama lewat pendidikan, tapi pendidikan dimaksud adalah pendidikan holistik. Nah, holistik di sini dimaksudkan adalah mengintegrasikan antara sains, teknologi, nilai-nilai agama, dan moralitas Islam. Jadi dia bedakan nilai-nilai agama dan moralitas Islam. Itu. Yang kedua, model yang paling utama juga dan sangat penting adalah bagaimana peran keluarga terintegrasi dengan masyarakat, pemerintah, dan lingkungan, terutama lingkungan pendidikan, lingkungan sekolah. Ini dua model ini yang dianggap paling tepat. Nah, itulah yang banyak ditinggalkan sekarang. Jadi jangan terlalu cepat dulu mengharap karakter bangsa bisa terbangun fokus. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Prof. Ya, berikutnya dipersilakan kepada beliau Profesor Dr. Haji Rusdi Khalid. Kepada beliau disilakan waktu dialog dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dengan sidang munakasah penguji yang bermotor dan pengurus. Jadi ujian diberikan kepada saudara Sabri Mansur ya, yang walaupun menulisnya ini sebanyak 15 tahun Menulis. sampai saya sampai lupa ya. Itu datang pertama bawa buku saya belajar tentang Islam dan Hamka. Saya sudah lupa sampai ambil dulu. ada itu masih di Mengembalikan itu sesuatu yang sulit. Ya, seperti juga ini yang sudah jadi stafnya Menteri Agama Salman Manggalato. Ya. Nah, itu saya ikut kod Islam kalangan Sulaiman Rasif, tidak pernah dikembalikan.
Jadi ya memang mungkin Gunawan mungkin tidak dibaca lagi. Kembalikan. Ya, alhamdulillah. Yang belum disinggung tadi ya mengenai dihamkan. Saya ingin saudara mengemukakan apa teladan yang bisa kita dapatkan dari Profesor Hamka. Ya, kita lihat beliau adalah pernah di penjara, ya, pernah menentang pemerintah. Coba Anda ceritakan mengapa sampai seorang ulama itu di penjara. Ya. Apa syaratnya untuk jadi konsisten harus di penjara dulu? Ya. Ya, Soekarno juga di penjara oleh Belanda. Ya. Cuma kita semua itu belum ada di penjara. Semoga. Ya. Tapi ada di penjara itu apa? Buat uang palsu. Oh iya. Ya, itu mencemarkan nama ini. Saya tidak tahu bagaimana nasib sekarang. Nah, apakah diberhentikan? Ini temannya Pak Margas. Ya, silakan. Jelaskan apa yang kita bisa pelajari dari kuliah Hamka itu. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Prof ini dari awal sudah jadi pengagum Hamka juga. Karena Prof pernah menjadi agen Panji masyarakat. Jadi setiap ada buku-buku Panji masyarakat yang waktu itu ya Prof yang membawa jadi bacaan tentu. Sejauh yang saya baca, Hamka ini kan kalau kita katakan memang sosok yang luar biasa. Satu sisi, dia mampu mengisi ruang-ruang yang belum ada tokoh waktu itu yang sanggup untuk itu. Satu. Kenapa bisa demikian? Satu, karena karakternya memang agak unik. Di satu sisi dia konsisten, tapi sisi lain dia sangat luas, toleran. Biasanya orang yang konsisten agak sulit luas dan toleran. Tapi itu menyatu dalam pilihan. Dia konsisten pada sistem nilai yang dia anut, tetapi sangat toleran terhadap keragaman perbedaan yang orang lain punya. Itu satu. Jadi dia sangat toleran. Seringkali berbeda dengan beberapa atau bahkan mungkin kalangan. Ada yang pernah saya, meskipun saya belum dapatkan secara valid benar-benar tentang bagaimana Hamka hadir di Makassar, kemudian ketemu dengan mendatangi Kiai Muhammad Nur waktu itu. Ya kita tahu kan Kiai Muhammad Nur itu adalah eksponen Nahdien dan Hamka adalah Muhammadiyah. Yang waktu-waktu itu memang tahun-tahun itu memang masih agak luar biasa intensinya waktu itu. Nah, Hamka hadir sebenarnya dalam rangka salah satunya itu adalah bridging tadi, menjembatani kekakuan hubungan. Nah, apa yang terjadi? Tapi saya belum dapat fakta secara nyata, hanya dapat testimoni beberapa pihak. Bahwasanya waktu itu Hamka dipersilakan jadi imam salat subuh. Jadi imam salat subuh yang kita tahu kan dasar Muhammadiyah tidak kunut. Sementara saudara kita yang Nahdien itu kunut. Nah, dipersilakan. Dan yang saya dapat informasinya seperti itu, dia kunut waktu itu. Dan setelah ditanya, kenapa Buya kunut ini? Sementara di komunitas Buya ini kan tidak kunut. Dan jawabannya adalah yang saya dapatkan itu adalah kunutan itu adalah bagian dari ikhtilafiyah, bagian dari isu-isu ikhtilafiyah. Nah, ikhtilafiyah itu bukan hal yang sifatnya usuliyah, sehingga keluasan di dalam mengambil sikap itu menjadi perlu. Tapi ada juga yang saya pernah dapatkan situasinya berbeda. Dipersilakan, dia tanya dulu siapa yang imam. Kalau begitu di sini bagaimana biasanya secara umum yang begitu.
Dari sini biasanya berapa begitu saya jadi makmum saya. Saya persilakan jadi imam yang biasa di situ, saya jadi makmum saya. Jadi ada dua kenyataan yang memang menarik untuk kita lihat bagaimana Hamka menempatkan posisi itu. Itu satu. Kemudian pemaaf, Bro. Pemaaf. Bagaimana luar biasa Hamka dikecilkan perannya yang luar biasa. Bagaimana dia dengan Soekarno jadi fitnah. Ya. Di fitnah waktu itu seakan-akan dia akan mengkudeta pemerintahan, kemudian lari ke Malaysia, kemudian seakan-akan jadi dibiayai oleh pemerintah Malaysia waktu itu. Dan itulah yang menjadi sebenarnya itu masuk penjara tanpa ada pengadilan. Di dalam penjara itulah tafsir ini dikerjakan. Ada dua, kalau saya tidak salah ingat, dua tafsir yang dikerjakan dalam sejarah. Sisi dari Al-Quran, Syekh Qutb, dan Al-Azhar. Dua-duanya adalah produk sejarah. Al-Azhar 2 tahun, 1946 sampai 1966. Tapi itu disempurnakan penjara karena awalnya itu adalah dalam tausiah di Masjid Al-Aqsa subuh hari, kemudian nanti dilanjutkan. Dan yang unik, Bro, dia katakan begini, dia bersyukur malah di penjara. Saya bersyukur di penjara karena andaikan saya tidak penjara mungkin Al-Azhar tidak akan hadir. Karena dengan di penjara ada waktu luang untuk mengerjakan itu. Andaikan di luar dia sibuk dengan kerja-kerja dakwah seperti kerja yang dilakukan oleh Prof. Dr. Amir yang padat sekali jadwalnya, tapi masih menyempatkan diri juga untuk haji dan sebagainya. Jadi dia luar biasa dalam kaitan dengan ini. Seperti yang terakhir, bahasanya bahasa yang sangat komunikatif. Kadang kalau kita baca karya-karya Hamka, kadang kita nangis, Pak. Kadang kita nangis, dan di satu sisi kadang kita berpikir hanya karena membaca. Biasanya kalau kita baca misalnya karya Quraisy, Syekhuna Quraisy, di situ kadang kita merenung berpikir, kadang sakit kepala. Tetapi membaca Hamka, karena kita larut di dalam suasana. Itulah salah satu kelebihan, selain memang ada kekurangannya juga. Jadi mampu membahasakan sesuatu yang berat menjadi begitu sangat sederhana sehingga nyaman benar. Itu ada banyak novel-novel yang kita baca nangis, Pak, nangis benar. Itulah the power of kekuatan kata yang diramu oleh Hamka, dan mungkin karena di balik karya itu ada spirituality yang menjadi basis dari kerja-kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu waliyul mu'minin. Masih ada. Ya. Kalau Anda tutup berarti Anda tidak bisa jujur hari ini. Yang menentukan palu itu ada di tangan saya. Gimana kita tunda saja? Kalau Anda yang minta ditunda ya kita tunda. Ya, sudah. Baik, terima kasih. Mestinya pahamkah dengan mendengarkan ulasan Anda terkait dengan beliau, baiknya itu lama-lama di penjara supaya banyak mengarang buku. Ya. Ada suatu hal yang menarik yang Anda katakan itu bahwa pahamkah itu karena menganggap itu masalah khilafiyah atau furu'iyah, bukan terkait dengan usuliyah. Nah, sebagai sebuah organisasi besar itu kan punya ciri khas, sebagaimana halnya NU punya ciri khas. Nah, kira-kira kalau saya kaitkan dengan istilah furu'iyah usuliyah, NU dengan Muhammadiyah tidak ada perbedaan dari aspek usuliyah. Yang berbeda itu hanya furu'iyah. Nah, kalau saya tanyakan kepada saudara Promovendus, kira-kira aspek furu'iyah yang memang menjadi identik dengan beliau sebagai Muhammadiyah kira-kira seperti apa, dan bagaimana karakteristik NU yang punya juga semacam ikhtilaf yang berbeda dengan Muhammadiyah, yang kira-kira beliau itu menganggap sesuatu yang tidak pas dilakukan oleh Muhammadiyah. Silakan. Oke, Prof. Jadi memang setiap organisasi itu
itu kan banyak elemen yang ada di dalamnya. Meskipun ada kita masing-masing organisasi, tapi akan ada saja figur-figur yang boleh jadi berbeda dengan kita. Itu satu yang perlu dicatat. Sehingga tidak semua misalnya keputusan-keputusan organisasi itu menjadi panutan semua elemen-elemen yang di dalamnya. Tetapi yang menarik adalah organisasi-organisasi yang matang seperti itu mampu untuk tetap eksis meskipun ada keragaman cara pandang seperti itu. Nah, kemudian ya ini hanya pada sisi keragaman cara pandang. Misalnya mungkin tentang ziarah kubur. Selama ini dikatakan orang Muhammadiyah tidak benar barangkali itu. Cuma cara pandang tentang ziarah kubur orang Muhammadiyah itu yang sedikit agak berbeda. Kemudian yang kedua, tata cara misalnya orang Muhammadiyah termasuk Stop, sudah cukup. Saya memahami Anda cara berpikirnya. Jadi Anda memahami bahwa Pak Hamka itu sebetulnya orang yang bisa berposisi di mana saja sekalipun dia punya identitas sendiri. Dan saya kira organisatoris yang seperti inilah yang kita harapkan di Indonesia. Ya, tidak kaku, dia bisa memposisikan diri. Mungkin juga Pak Kiamin kurang lebih sama. Karena kalau beliau itu ke Masjid Raya memberikan ceramah, dia juga jahat basmalahnya, dia juga kunut dan sebagainya. Cuma yang disayangkan itu yang sebagian, ya mungkin pembacaannya memang perlu ditingkatkan, dan bukan hanya organisasi Muhammadiyah, NU juga ada seperti itu, yang hanya memahami aturan-aturan keagamaan seperti putih. Ya, saya kira suatu hal yang menarik apa yang Anda katakan, dan menurut saya Anda memang sudah layak jadi doktorin dalam bidang. Berikutnya, tadi penguji eksternal berbicara tentang Natal bersama. Nah, itu sesuatu yang menurut Pak Hamka kurang etis lah seorang ulama, kiai yang memposisikan diri untuk melakukan hal seperti ini. Nah, pertanyaannya, apa ada kesamaan Natal bersama yang dimaksudkan oleh dan ditolak oleh Pak Hamka pada masa itu? Baik bro, secara jujur saya belum baca benar-benar tentang apa yang disebutkan oleh Pak Kemenak sekarang. Saya belum bisa memberi komentar karena saya kira belum cukup informasi mengenai apa yang disampaikan. Apakah itu disampaikan dalam bentuk tertulis, ucapan, dan apa yang melatar belakang disampaikan itu. Jadi saya maaf belum bisa memberikan penilaian karena belum cukup informasi untuk mengambil suatu keputusan penilaian. Saya kira Anda ini ahli TikTok, pakar komunikasi, dan berada di Fakultas Dakwah, yang mana terkait dengan pernyataan beliau itu banyak di-share. Ya. Saya kira sepatutnya kita paham juga itu. Dan setelah beliau memberikan klarifikasi, orang pada tenang karena lah yang dipahami orang dan juga yang dimaksudkan. Dan tidak mungkin istilah mengorbankan akidah demi untuk kebersamaan, itu suatu hal yang keliru. Ya, jangan menyamakan sesuatu yang berbeda dan jangan membedakan sesuatu yang sama. Itu saya kira tegak lurus dalam persoalan itu. Jadi harus dipahami secara proporsional. Dan andaikan Buya Hamka masih hidup kondisi sekarang ini dengan beliau dengan apa sebutan misalnya Natal bersama, kemudian berbedanya antara ruya dan hisab, kira-kira menurut Anda karena beliau itu mengedepankan kebersamaan, ya apakah itu juga terjadi pada masanya dan bagaimana beliau itu punya sikap dalam menghadapi seperti ini? Karena saya melihat itu beberapa tahun di awal Soeharto itu selalu ada persamaan antara NU Muhammadiyah, dan itu sebetulnya kita merindukan. Ya, bukan hanya golongan, tapi kita semuanya merindukan. Dan saya membaca fikih Maqasid Best yang ditulis oleh Profesor Rauf Amin itu suatu hal yang bisa mempersatukan kita ke depan. Artinya apa yang dikemukakan oleh ahli hisab atau ahli ruya itu bukan masuk pada ranah imani, tapi masuk pada ranah ikhtilafi.
Nah, kalau masuk pada ranah ikhtilafi, ya apa salahnya kita bersama? Walaupun ada paham-paham yang kira-kira dikorbankan, kesannya seperti itu. Nah, tetapi justru kita mengedepankan persatuan dan kesatuan itu. Nah, menurut tanggapan Anda seperti apa? Ini pertanyaan yang sedikit agak menjebak sebenarnya. Tapi seperti pernah saya baca, Prof, memang Hamka karena dalam satu kasus, dan itulah yang menyebabkan dia sampai keluar, menyatakan diri keluar dari struktur utama Muhammadiyah. Tapi tetap diangkat sebagai penasihat. Salah satu isunya karena isu tentang hilal itu. Jadi seperti kita paham, tadi saya sampaikan di awal, bahwa memang setiap elemen dalam suatu organisasi boleh jadi mungkin ada perbedaan, keragaman pandangan. Sehingga waktu itu ada dua di Muhammadiyah, ada dua ketetapan, satu ketetapan organisatoris dan ada ketetapan ilmu falak dari Sumatera Barat pada waktu itu. Dan Hamka itu ke ketetapan yang dikeluarkan di luar dari organisasi. Sehingga waktu itu dia sampaikan secara nyata bahwa ini sempat saya baca seperti itu dia menarik diri. Nah, persoalan sekarang yang kita alami hisab ru'ya dengan adanya sekarang ada semacam sip Muhammadiyah tentang guru itu hakiki sekarang menjadi KHWT, ya itu dari perspektif Muhammadiyah itu sebenarnya juga ada dalam rangka ukhuwah dan rangka wihidatul ummah. Jadi konsep dasarnya juga adalah wihidatul ummah. Mungkin secara bahasa itu sifatnya lokal, wihidatul watani dengan ru'ya misalnya, Mahdims yang ada dalam Mahdims itu wihidatul watani. Tapi ternyata tadi kan betul disebutkan bahwa sebenarnya ru'ya itu kan bukan elemen imani dan bukan elemen di situ perbedaan yang terjadi. Kalau Muhammadiyah menganggap bahwa ru'ya itu adalah metodologi saja, bukan masuk pada ranah ibadah. Karena metodologi wasilah, makanya dia bisa mengalami adaptasi. Nah, salah satu model adaptasi itu adalah penetapan misalnya hisab. Nah, dulu hisabnya adalah wujudul hilal hakiki. Nah, sekarang ada dalam Muktamar 2016. Dalam Muktamar 2016 itu dari 106 negara. Di Indonesia diwakili oleh Muhammadiyah dan unsur pemerintah. Dan 88 negara menyetujui adanya kalender global. Itulah yang diadopsi oleh Muhammadiyah sebagai hasil keputusan Muhammad 2016. Sehingga dalam perkembangannya dikaji-kaji ternyata momentum itu bisa dalam rangka wihidatul ummah. Nah, sekarang misalnya ketetapan KHRT itu adalah misalnya dengan derajat 5 derajat. Oke, sudah cukup. Satu pertanyaan lagi. Wahbah Zuhaili itu pernyataannya dalam bukunya Fiqhul Islami, beliau menyatakan begini, saya memahami apa yang menjadi komitmen ahlu ra'i demikian ahlu hisab sebagai suatu kebenaran menurut pikiran mereka. Tetapi saya memiliki kecenderungan apa yang menjadi keputusan dari pemerintah. Artinya dia tidak melihat apakah pemerintah itu cenderung pada ahli ra'i, ahli ru'ya, ataukah ahli hisab. Tapi mana yang diputuskan oleh pemerintah, maka dia kecenderungannya ke situ. Jadi dia tidak mengacu kepada ahli hisab atau ahli ru'ya, tetapi pastinya apa yang diputuskan oleh pemerintah, maka itulah ketetapan yang mestinya kita ikuti. Menurut Anda seperti apa? Baik, Prof. Sejauh yang saya baca, pemahaman saya di organisasi Muhammadiyah kan ulil amri itu dimaknai dua. Ada ulil amri dalam sifatnya sebagai organisatoris kerajaan yang diwakili dari Kementerian Agama misalnya. Kemudian ada ulil amri yang ulama. Jadi ulama yang mana? Nah, ulama di internal itu ya. Jadi ulama. Jadi perspektif itulah yang mungkin berbeda karena perbedaan dalam menafsirkan teks-teks, perbedaan keragaman cara dalam kemudian mengambil sikap terhadap itu, sehingga pilihan-pilihan terhadap itu yang saya baca seperti itu, bahwasanya dalam hal seperti ini bukan berarti kita menyelisih pemerintah.
sama sekali bukan dalam rangka itu, tetapi tetap karena ternyata di dalam elemen kehidupan negara yang baik juga hadir bayar pajak dan lainnya, semuanya pendidikan itu juga ikut. Cuma karena hal yang lainnya itu diikuti kecuali masa penentuan Ramadan ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Baik, pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Penguji telah selesai. Selanjutnya Dewan Penguji akan mengadakan sidang khusus untuk menentukan hasil ujian. Sidang ujian promosi ditunda untuk beberapa saat. Dewan Penguji akan mengadakan sidang untuk menentukan hasil keputusan ujian promosi. Promoter dan hadirin silakan segera. Memang di sini saya. Ya. Ya, organisasi sudah satu pikirannya seperti makanya begitu masih dibaca keluar dua bukan ya, suka cina buat ceramah ya, bunda ini lagu kan pasti ada korban. Hari pertama di bulan ini saya itu Ya, saya kasih itu karena sudah bisa pak kalau hari alakan Ramadan. Ramadan ternyata ditunda juga besoknya. Nah, bukan itu. Sidang ujian promosi akan dilanjutkan. Promopendes disilakan menempati tempat di depan Dewan Penguji. Disilakan kepada Ketua Sidang. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Setelah memperhatikan waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program Dr. Angkela 4 tahun, 5 bulan,
25 hari. Ya. Mestinya ini 5 tahun. Karena senang dengan angka 5. 5 tahun, 5 bulan, 25 hari. Cuma tidak ada hari 55 ya. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 4,0. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian promosi hari ini adalah 3,96. Dengan demikian, nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor, dan tenggang waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif adalah 171,6 per 43 sama dengan 3,99. Yang dicari ini tinggal 0,1. Dengan demikian, saudara Promovendus dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, saudara Promovendus diberi gelar doktor dalam bidang ilmu tafsir dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara adalah doktor yang ke-1601 di Universitas Islam Negeri Al-Audi Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan Fakultas Sarjana dan Perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 25 Maret 2026. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Direktur Fakultas Sarjana Universitas Islam Negeri Al-Audi Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara Dr. Saidin Mansur SS Ergo. Ya, sekalipun kita puasa, saya masih mengharap fokus yang lebih meriah. Terima kasih. Berikutnya kita mendengarkan pesan-pesan akademik yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haim Rusdi Khalid MA kepada Prof. Disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bil ilmi wa akrama al ulama al amilin bil ilmi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin khatamil anbiya خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para sidang di Makassar, para pengunjung, promotor, dan hadirin dan hadirat, dan namanya saudara Promovendus Dr. Saidin Mansur ya, bersama keluarga besarnya. Alhamdulillah, pada bulan yang diberkahi ini, bulan Ramadan, pada hari ini kita bersama-sama menyaksikan promosi dari saudara Saidin Mansur yang membahas tentang studi kualitas Qur'ani dari tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka untuk membangun karakter bangsa. Kami sebagai promotor mengucapkan tahniah, ucapan selamat kepada saudara karena telah berhasil ya, mempertahankan disertasinya di hadapan para peneliti. Ini menunjukkan kesungguhan saudara sekalipun memakan waktu yang lama, ya, bersakit-sakit dahulu
Ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, sekarang Anda sudah menikmati hasil dari bersakit-sakitnya Anda, ya, selama sekian tahun. Dan Anda juga membuktikan dengan keberhasilan ini, membuktikan kebenaran firman Allah, ya fa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kami sebagai promotor berharap dengan Anda membahas Buya Hamka ini, mudah-mudahan bisa terpercik kepada Anda keteladanan yang telah dipersembahkan oleh Buya Hamka. Bagaimana beliau sebagai seorang ulama adalah punya pendirian yang tegas, teguh, istiqamah. Bayangkan, karena fatwa yang dibuat oleh majelis ulama tentang haramnya Natal bersama, itu diminta oleh Menteri Agama pada waktu itu untuk dicabut. Beliau tetap mempertahankan, saya tidak akan mencabut ketetapan MUI itu, karena sudah dibicarakan di tengah sidang fatwa MUI. Ya, itu banyak kejadian. Sampai sekarang tetap saja banyak fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan sepertinya tidak masuk ke telinga pemerintah. Ya, tapi ketuanya tetap bertahan. Tapi Buya Hamka hanya mengatakan, ya, keputusan MUI, fatwa MUI tentang haramnya Natal bersama itu tetap, hanya yang dicabut beredarnya. Ya, jadi tetap lebih baik saya yang mundur. Nah, ini yang susah kita dapat sekarang ini. Apakah ada pejabat yang mau mundur? Ya, kalau bisa bertahan, kalau bisa ditambah lagi. Ya. Kalau bisa ya tetap kita bersama-sama pemerintah, sekalipun pemerintah itu salah. Ya, kalau kan berat. Ya. Di zaman Soekarno sudah dia pertunjukkan bagaimana dia dipenjarakan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu, karena dia dianggap sebagai aktivis Masyumi. Ya, Masyumi dianggap ingin menjatuhkan Soekarno dan ingin membunuh Presiden Soekarno pada waktu itu. Ya, ini kata pada waktu itu masih ada Partai Komunis Indonesia. Banyak tantangan yang dihadapi. Tulisannya, novelnya dianggap oleh penulis-penulis PKI pada waktu itu sebagai karya jiplakan. Jadi Hamka itu sebagai penciplak. Ya, karena dia suka membaca karya-karya Arab seperti apa itu Magdalena Ahmad Judin, apa? Ya. Majnun. Ya, karya jiplak. Dia anggap sebagai plagiator. Tapi hebat, ya, tadi saya sampaikan, dia Anantatur ini ketika akan mengawinkan putrinya, dia minta pada Buya Hamka untuk sebagai apa? Ya, sebagai saksi. Dan memenjarakan Hamka, tapi ketika Soekarno akan meninggal, dia minta supaya memimpin salat jenazahnya adalah Buya Hamka. Ini luar biasa, tidak mungkin dalam inilah ulama yang susah. Kadang-kadang kalau sakit hati, ya tiada maaf bagimu. Ya, kita lihat ulama-ulama yang ada di medsos itu. Ya, kadang-kadang kita
bukan mencerahkan umat tapi mengacaukan. Ya. Itu seperti juga apakah benar ya? Katanya Saudi sekarang melaksanakan salat tarawih 10 rakaat. Sempat juga saya nonton, kenapa tetap 20? Ya. Jadi ini yang bikin ini mengacaukan ini. Kembali kepada sunnah Nabi. Ya. Mereka tidak tahu pada zaman Nabi itu salat tarawih memang cuma 3 kali, tapi panjang-panjang. Jangan kamu takut lihat tuluhunna wa husnuhunna, panjang sekali. Apa sanggup kita itu kalau salat tarawih itu surat Al-Baqarah habis. Ya. Sekarang pendek, singkat bacaannya, tapi ya singkat rakaatnya sedikit, tapi bacaannya pendek-pendek. Ya. Saya pernah di Jakarta, ya itu sembahyang 20 rakaat, tapi yang dibaca kul. Ya, itu saya pernah kuliah kafirun dan kul huwallah. Ya, cepat. Malah sekarang ada yang lebih hebat kan, ada salat tarawih yang super kilat gitu. Ya, kira kalau Buya Hamka itu mereka pasti Buya Hamka tidak akan setuju kalau ada yang mengadakan yang banyak, katanya pemuda suka yang cepat gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa mencontoh Buya Hamka ini tadi, bagaimana kalau berada di tengah-tengah kalangan ibu, dia mau baca pun berdoa. Ya, ada cerita juga ya, waktu muda, waktu kurang bacaan, ya dia suka menghantam ya. Sekarang yang suka menghantam itu mungkin bacaannya ya hanya di majelisnya saja, dia dengar dari gurunya lalu dia ikut. Ya. Tapi kalau banyak bacaan, dia tahu bahwa ini ya, mungkin apa yang kita anggap salah itu yang benar. Kita juga menganggap diri benar, ya belum tentu benar. Yang kita menganggap karena kita beda organisasi, beda sekolah ya. Kita biasanya kalau dari Madinah ya pasti jadi Wahabi. Kalau dari Kairo ya itu jadi itu. Ya. Makanya ada yang mengatakan ya kalau orang itu sekolahkan anakmu ke Kairo atau ke Yaman. Ya, tapi Muhammadiyah ya kirim ke Madinah. Ya, itu di sana Anda kembali akan menjalankan sesuai apa yang diinginkan oleh pendiri Muhammadiyah. Walaupun kita tahu juga pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy'ari itu satu sekolah dulu. Ya, tapi kemudian itu Allah berawat. Ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang seperti Buya Hamka yang tidak menyerang ya, kalangan yang berbeda. Ya. Itulah yang didengung-dengungkan oleh pesantren Anda ini. Ya, pesantren ini dua ini. Ya. Saya berapa tahun mengajar ini. Ya, itu kan bersatu dalam akidah, dua dalam toleransi dalam furu'i. Kalau begitu hancur kita. Sekarang ini Iran mau diserang Amerika ya. Kalau kita tidak bersatu, kita biarkan karena dia siap, biarkan dia hancur. Padahal yang mana lebih baik kita berteman dengan Syiah atau berteman dengan Nasrani dan Yahudi? Ya? Israel saja jadi baik-baiknya bagaimana tidak pernah mau berhenti, tetap mau membunuh kita. Malah tetap ingin, katanya Timur Tengah itu harus dikuasai Israel. Mereka mau mendirikan Israel. Ya, sekali lagi kami mau mengucapkan selamat kepada saudara. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu Anda ini bermanfaat kepada masyarakat. Ya, al-ilmu bila amal, kalau saja bila sama. Jadi bukan hanya itu, tapi dalam praktek. Ya. Apalagi Anda membahas kualitas itu. Ya. Ketawaduan orang-orang sufi walaupun dihantam kiri kanan,
mereka tidak memusuhi. Bayangkan kalau baca buku malaikat, mereka sama binatang saja, dia tidak mau menyakiti binatang. Ini Imam Syafi'i kalau ada lalat yang singgah di pulpennya, biarkan ya. Seperti kita ya. Ya, mudah-mudahan kita mendapat berkah dalam bulan Ramadan ini ya. Karena Sayyid Mansur maksudkan dalam bulan yang mubarak, bulan yang diberkahi Allah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan dan ujian promosi. Sebelum sidang ujian promosi ditutup, perkenankan saya menyampaikan pertama kepada promotor dan tim penguji ucapan terima kasih oleh karena disertasi ini bisa dibawa kepada ujian promosi dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Dan tentu juga menyampaikan terima kasih kepada penguji eksternal. Ya, meskipun puasa tapi tetap menyempatkan diri hadir di sini. Saya kira Jakarta itu lebih dekat daripada Boni. Jakarta itu cuma 2 jam, Boni itu 5 jam, mana lagi kalau macet. Terima kasih atas kedatangannya Prof. Kemudian juga saya menyampaikan bahwa Saudara Dr. Saidin Mansur sekarang posisinya sebagai ahli sarjana, maka kewajiban adalah untuk menjaga daripada sarjana sekaligus tanggung jawabnya sebagai tanggung jawab material. Kemudian stasi yang kita berharap banyak masyarakat yang seperti itu. Sekali punya identitas, tapi identitas itu dimorduakan, yang kebersamaan itu justru dikedepankan. Apapun organisasinya itu yang kita rindukan dalam membangun persatuan dan kesatuan di bangsa yang kita cintai ini. Demikian juga pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada hadirin semua. Terima kasih atas kehadirannya dan juga para dosen-dosen dan tentu juga semua para undangan yang sempat menghadiri ujian promosi ini. Kemudian pada akhirnya dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ujian promosi Saudara Dr. Saidin Mansur SSMH dinyatakan ditutup. Demikian, Allahumma biqillah karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan gambar dokumentasi Dr. Saidin Mansur SSMH beserta Dewan Penguji. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Ya, silakan ke depan. Ya. Dr. Saidin Mansur SSMH beserta keluarga silakan maju ke depan untuk menerima ucapan selamat. Nah, saya ini yang kasih ke pemerintah MC bahas bagi kita dua bulan, 1 bulan. Iya. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji beserta hadirin silakan menyampaikan ucapan selamat. Tidak selesai penyampaian selamat,
Maka selesai langsung rangkaian acara promosi Dr. Sri Mansur SSRU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.